Aku Ulfa. Sekarang aku sudah menginjak masa kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung Utara. Pada hari itu, aku sedang ada les tambahan untuk bahasa Inggris di luar jam kampusku. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat aku sukai. Selain bisa menambah ilmu untukku, aku senang karena bisa bertemu dengan teman baru dari universitas maupun sekolah yang berbeda. Hari itu, hari di mana aku mengikuti les tambahan. Aku ingat sekali, hari itu hari Kamis. Dan kebetulan, aku mengambil jam les di malam hari. Karena siangnya ada keperluan mendadak. Satu kelas biasanya diisi oleh 10 orang murid. Tidak terlalu banyak sih. Namun, menurutku lebih baik sedikit orang. Jadi bisa lebih fokus. Setelah kelas dimulai, aku pun mulai fokus untuk mendengarkan dan memperhatikan. Namun, ketika aku sedang fokus mendengarkan, pandanganku tiba-tiba saja teralihkan oleh salah satu temanku yang sejak tadi hanya diam saja. Nampak terlihat kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. Aku pun mendengarkan sambil memperhatikannya. Sampai tak terasa akhirnya kelas pun selesai. Sebelum pulang, aku menghampiri temanku yang dari tadi terlihat kebingungan. Kamu kenapa sih? Ada apa? Sini cerita-cerita. Kelihatannya kamu kayak lagi ada masalah gitu, ucapku. Lalu dia pun berkata bahwa dia tidak ada apa-apa. Hanya saja penasaran dengan tempat ini. Mendengar itu aku sedikit terdiam. Hah? Maksud kamu mau cari hantu gitu? Suka aneh deh, gak usah. Katanya, dia pernah mendengar dan merasakan kalau di tempat ini memang angker. Mendengar itu, entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Ia pun menambahkan, jangan pernah sompral di tempat les ini. Aku pun tertawa. Ya ampun, gak ada kali hantu di tempat kayak gini. Hantu itu adanya di kuburan. Aku pun coba menyanggahnya dan berusaha ingin memberitahunya bahwa jangan termakan oleh omongan orang-orang. Namun, ketika aku berkata seperti itu, wajah temanku mendadak serius. Ia hanya mengingatkanku untuk berhati-hati. Katanya suka ada yang diikuti juga. Aku pun mengiyakannya dan segera berpamit pulang. Iya deh, iya. Gue balik duluan ya kalau gitu. Menghiraukan ucapannya, aku pun langsung bergegas pulang ke rumah.
Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena cukup lelah hari itu, aku pun langsung pergi ke kamar dan bersih-bersih. Sebelum tidur, aku membuka laptopku untuk mengerjakan beberapa tugas kuliah yang belum kukerjakan. Sampai ketika aku sedang fokus mengerjakan tugasku itu, aku dikagetkan dengan suara handphoneku yang tiba-tiba berbunyi. Dan ketika aku lihat, ada panggilan masuk. Namun aku tidak menyimpan nomornya. Iya, nomor ini tidak dikenal. Aku pun langsung mengangkatnya. Iya, halo? Tak ada jawaban. Halo? Siapa ini? Halo? Lagi-lagi tak ada jawaban. Sedikit kesal, aku pun menutup telepon itu dan melanjutkan mengerjakan tugasku. Kulihat, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Mataku sudah terasa berat. Aku pun memutuskan untuk menyudahi tugasku malam itu dan segera tidur. Namun, ketika baru saja aku menutup laptopku, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada yang memperhatikanku. Dari arah sudut mataku, seperti ada yang berdiri di sudut tembok kamarku ini. Namun, ketika kulihat, jelas sekali, aku tidak melihat ada siapa-siapa. Aku pun lanjut merapikan mejaku dan segera pergi untuk tidur. Aku merebahkan diriku di tempat tidur. Duh, kok tiba-tiba panas ini? Udara di kamar yang tadinya dingin seketika berubah menjadi sangat panas. Aku pun bangkit menuju ke arah jendela dan membukanya. Angin pun menghembus sangat kencang masuk ke dalam kamarku. Lumayan nih. Aku pun kembali ke tempat tidur. Kulihat, jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Tapi tiba-tiba terdengar suara cicak yang sangat kencang mengitari ruang kamar ini. Refleks, mataku menerawang mencari cicak itu. Namun, sepertinya cicak itu berada di balik lemari. Jadi, tidak kelihatan. Lama-kelamaan, suaranya malah semakin mengganggu dan membuatku menjadi sulit untuk tertidur. Aku pun menyalakan musik dari handphoneku, berniat untuk menutupi suara cicak itu. Namun, ketika baru saja aku akan menyalakan musik, suara cicak itu hilang. Kurasakan angin sedikit demi sedikit berhembus masuk ke kamarku. Angin itu masuk dari jendela yang terbuka lebar. Kupejamkan mataku dan berusaha untuk tertidur. Sejenak, suasana hening. Lalu,
lagi suara cicak. Karena sudah tak kuat menahan kantuk ini, aku mencoba menghiraukannya. Namun, lama-kelamaan, kali ini terdengar jelas di telingaku dan sangat dekat. Lama-lama terdengar bukan seperti suara cicak, tapi astaga, ada yang menarik-narik selimutku pelan-pelan. Aku pun menahannya. Tarikannya semakin kencang dan kuat. Lalu aku pun membuka selimut yang menutupi kepalaku dan tepat berada di atasku, ia merangkak. Seorang perempuan. Bola matanya membelalak dan menatap tajam ke arahku. Ia memakai baju putih dan mulutnya menganga tanpa gigi. Mulutnya terus mengecap, membuat suara yang sangat menyeramkan. Dan mukanya semakin mendekatiku. Rambutnya yang panjang dan tak beraturan itu kini menimpa mukaku. Dan dia pun berbisik padaku. Kamu siapa? Tanpa sempat menjawab, badanku yang menegang pun menjadi lemas dan aku tak sadarkan diri. Aku pun tersadar ketika orang tuaku membangunkanku. Aku tersentak kaget. Aku yang masih syok saat itu tidak menceritakan apa yang aku alami. Sampai keesokan harinya, ketika aku bertemu dengan temanku, aku langsung bertanya dan menceritakan kejadian yang aku alami. Dan akhirnya dia pun angkat bicara bahwa temanku juga mengalami kejadian yang sama denganku. Entah ini ada hubungannya dengan yang waktu itu temanku bicarakan. Yang pasti, saat itu aku berpikir bahwa sosok itu datang karena mungkin merasa terganggu dan terusik. Semenjak kejadian itu, aku pun jadi semakin berhati-hati untuk bicara dimanapun dan kapanpun.